Salam sahabat KBS di mana saja berada. Kita jumpa lagi dalam program mingguan Good News from KBS, sebuah acara saat teduh bersama edisi khusus bagi saudaraku yang sakit. Melalui program ini, kami rindu membagikan kabar baik melalui renungan singkat firman Tuhan dan juga pujian rohani yang kiranya dapat meneguhkan iman saudara dan memberikan kekuatan dan semangat bagi saudara untuk menanggung penderitaan. Baik saudara, mengawali acara pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan di malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan pemirsa di rumah, di mana saja mereka berada. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh Tuhan berfirman bagi kami, untuk memberikan kami pengertian dan juga kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menanggung setiap penderitaan, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, dan biarlah kami hidup di dalam kekuatan dan kuasa firman-Mu. Kami sadar, kami adalah orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu bagi kami, agar pelayanan kami, agar apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, tema yang saya angkat dalam episode kali ini yaitu sakit yang memurnikan iman. Dan teks yang mendasari tema ini diambil dari Ayub 2 ayat 1-13. Saya bacakan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesembuhannya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, jika kita berbicara tentang penderitaan, maka kisah Ayub ini bisa menjadi salah satu referensi
Alkitab menceritakan bahwa Ayub ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz. Ia saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia juga adalah seorang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itu dicatat dalam Ayub 1 ayat 1 dan 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini merupakan suatu gambaran kehidupan manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Namun dalam waktu sehari, segala kekayaan yang dimiliki lenyap begitu saja, termasuk dengan keluarga dan budak-budak yang dia miliki. Anak-anaknya mati ditimpa petaka saat berpesta. Hal ini terjadi berawal dari adanya dialog di surga antara Allah dan iblis. Di situ dialog ini dimulai dengan pujian Allah terhadap Ayub di hadapan iblis. Allah begitu memuji moral Ayub yang baik dengan mengatakan tidak ada manusia yang seperti dia di muka bumi ini. Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mendengar itu, iblis pun merespon. Dia memberikan tantangan kepada Allah supaya Allah mengizinkannya untuk mencobai Ayub. Dan Allah menerima tantangan itu. Allah menyerahkan kekayaan dan juga kesehatan Ayub dalam kuasa iblis. Sehingga dalam sekejap Ayub jatuh miskin dan sakit parah. Saudara, kita fokus pada sakit yang dialami oleh Ayub. Kitab ini memberi keterangan mengenai kondisi Ayub, bahwa seluruh tubuh dan kepala penuh dengan barah yang busuk, pasal 1 ayat 7. Kemudian badannya sangat gatal sehingga digaruk dengan beling, Ayub 1 ayat 8. Karena barah itu, orang-orang sampai tidak mengenalnya lagi, Ayub 1 ayat 12. Kulitnya penuh dengan berenga dan abu, menjadi keras, lalu pecah. Ayub 7 ayat 5. Banyak luka-luka. Ayub 9 ayat 17. Badannya menjadi sangat kurus. Ayub 16 ayat 8 dan 19 ayat 20. Nafas dan mulutnya berbau sangat busuk. Ayub 19 ayat 17. Ayub juga mengalami rasa sakit yang terus-menerus. Pasal 30 ayat 17, kulitnya menjadi hitam dan terkelupas, tulang-tulangnya mengering karena demam. Ayub 30 ayat 30. Suatu gambaran kondisi kesehatan yang sangat mengerikan. Pertanyaannya, adakah yang salah dalam diri Ayub sehingga ia ditimpa oleh cobaan yang begitu berat? Ia kehilangan harta bendanya, ia kehilangan anak dan budak, ia kehilangan kesehatan, bahkan istrinya dipakai iblis untuk mengutuki Allah atas segala peristiwa penderitaan yang mereka alami. Namun, di atas semuanya, Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, karakter moral Ayub makin berkilau bak emas murni. Sebab dalam penderitaan itu, Ayub tetap konsisten dengan keyakinannya bahwa Allah tidak melakukan yang kurang patut padanya. Ayub 1 ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya kutip dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Allah. Hal itu
tergambar dari sikap dan pernyataan Ayub saat merespon bencana dan malapetaka yang menimpanya bertubi-tubi. Ayub 1 ayat 20 berkata, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah." Ayub 1 ayat 21 katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan juga Ayub 2 ayat 10 mengatakan, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub tidak berbuat dosa dan mempersalahkan Tuhan ketika dia menderita. Dia justru sujud menyembah, mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Tuhan dan ia memuji Tuhan. Sampai di sini, iblis gagal dengan segala rancangan jahatnya terhadap Ayub. Ayub berhasil membuktikan dirinya sebagai pribadi manusia berkualitas tinggi dalam hal karakter dan moral. Ujian berat terhadap dirinya justru membuat dia timbul seperti emas. Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat 10, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Dan yang terpenting dari semuanya adalah Allah memuji Ayub. Allah bukan pribadi yang memuji sembarang orang. Kalau Allah memuji seseorang, berarti orang itu punya kualitas tersendiri. Saudara, dari kisah Ayub ini kita belajar bahwa tidak semua penyakit ditimbulkan oleh dosa atau kesalahan. Ada penyakit yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman seseorang supaya Allah dimuliakan dalam hidupnya dan kisah penderitaannya dapat menginspirasi orang-orang lain yang mengalami penderitaan yang sama dengan dia. Iblis diberikan batasan ketika ia hendak menyentuh hidup anak-anak Tuhan. Dan berakhir dengan kekalahan telak karena Allah pasti membela anak-anaknya. Di akhir cerita dalam kitab ini, keadaan Ayub dipulihkan. Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Bahkan dia diberikan pertambahan usia 140 tahun lamanya untuk hidup dan melihat anak cucunya sampai keturunan keempat. Dan juga kepadanya diberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10 mengatakan, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Ayat 16, "Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat." Bagi saudara yang sakit, adakah karena hal-hal baik atau hal-hal benar yang saudara lakukan justru membuat saudara menderita secara fisik dan mental? Jika hal inilah yang sementara saudara alami, ingatlah akan pribadi Ayub. Seorang manusia yang secara moral dikenal begitu baik, bahkan dipuji Allah 2 kali di hadapan iblis, namun diizinkan sakit dan menderita. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah penderitaan itu, Ayub dipulihkan dengan luar biasa jasmani dan rohani. Saudara, penderitaan yang saudara alami mungkin diizinkan Tuhan supaya menjadi kesempatan bagi saudara untuk membuktikan kualitas karakter moral dan iman saudara kepada Tuhan. Dan itu akan mempermuliakan dia dan juga sekaligus mempermalukan iblis. Percayalah bahwa Allah tidak pernah salah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan anak-anaknya jikalau bukan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi namanya.
Tuhan kiranya menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan menolong kami untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan di saat kami menderita. Biarlah teladan Ayub ini menjadi petunjuk bagi kami, bagi bagaimana kami harus bersikap ketika kami sakit, ketika kami menderita atau menghadapi persoalan-persoalan lainnya. Tuhan menguatkan saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang menyaksikan acara ini, Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dalam perkenanan Tuhan, dan pada akhirnya juga mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-kah, ketelanjangan-kah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Oh, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Baik saudara, kita sudah sampai di penghujung program pada malam hari ini. Kiranya kabar baik yang sudah kami sampaikan melalui perenungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani menguatkan iman
saudara-saudaraku yang sakit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.